Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di pertemuan 9 pengelolaan sumber daya air. Dan perlu saya ingatkan kembali bahwa ini banyak yang harus kamu baca dan kamu kembangkan sendiri nanti sumber bacaannya. Jadi saya hanya jelaskan poin-poin pentingnya saja. Kalau minggu lalu itu IWRM, Integrated Water Resources Management, sekarang khusus di Indonesia-nya. Ya, tapi ada beberapa referensi juga dari luar. Contohnya adalah kita bahas sekarang tentang manajemen. Apa itu? Aktivitas, seni, cara, gaya, pengorganisasian, kepemimpinan, pengendalian dalam mengelola dan mengendalikan kegiatan. Ini kalau menurut New Webster Dictionary dan lain-lain. Manajemen itu bisa dilihat dari berbagai aspek, bisa berupa ilmu pengetahuan, profesi, keahlian, sistem, pengaturan proses, metode, seni, sekelompok orang atau beberapa grup dengan tujuan tertentu. Fase utama dan fungsi manajemen itu apa? Perencanaan, pengorganisasian, kepemimpinan, pengkoordinasian, pengendalian, pengawasan, penganggaran, dan keuangan. Nah, jadi kita manajemen, berarti juga kalau manajemen sumber daya air, berarti semua ini juga berlaku dalam kita mengelola sumber daya air. Beberapa substansi yang berkaitan dengan pengelolaan sumber daya air terpadu, yaitu yang pertama, kritisnya pengelolaan sumber daya air. Kritis, ya. Kemudian hal-hal substansi yang menyebabkan air perlu dikelola. Persoalan dan tantangan masa depan. Kemudian saling ketergantungan pengelolaan dengan banyak hal. Ya, kemudian tadi minggu lalu kita sempat bahas tentang sebuah atau beberapa pertemuan tentang air, termasuk juga ini International Conference on Water and the Environment di Dublin. Ada prinsip Dublin di 1992 yang juga dipakai. Prinsip-prinsipnya apa? Air tawar atau fresh water itu terbatas dan sumber yang lemah. Maksudnya lemah itu yang tidak tersedia secara berlimpah. Ya. Pengembangan dan pengelolaan air harus ada pendekatan partisipatif. Kemudian perempuan mempunyai peran sentral dalam ketentuan pengelolaan dan perlindungan air. Kemudian air memiliki nilai ekonomi dalam setiap pemakaian kompetitifnya dan harus dipahami sebagai benda ekonomi. Ya, dan ada substansi terakhir yang harus diperhatikan berkaitan dengan pengelolaan sumber daya air adalah perubahan paradigma. Jadi kalau dulu paradigmanya orang belum menyadari kalau air itu bisa berkurang. Nah, sekarang nih kita harus merubah paradigma. Itu akan sangat membantu dalam mengelola sumber daya air. Apa definisi pengelolaan sumber daya air terpadu? Yaitu penanganan integral yang mengarahkan kita dari pengelolaan air subsektor ke sektor silang. Jadi kata kuncinya, kalau dulu air dikelola dari subsektor ke sektor silang. Jadi cross, ya. Pembangunan apa? Jalan raya berhubungan dengan air. Kemudian apa lagi? Pendidikan berhubungan, pembangunan apapun itu berhubungan dengan air dan juga lingkungan. Lebih spesifik silakan dibaca sendiri. Kalau menurut Greek juga demikian. Kemudian yang penting juga yang perlu saya catat seperti pertemuan minggu lalu adalah sustainable development. Sebuah proses yang memenuhi kebutuhan saat ini tanpa membahayakan kemampuan kita untuk memenuhi kebutuhan yang akan datang. Itu pengertian sustainable. Oke. Kerangka konsepsional. 3 elemen penting dalam pengelolaan sumber daya air terpadu ini ada di Global Water Project 2001. Pertama, the enabling environment. Itu kerangka umum. Enable itu kan membuat bisa, ya. Environment itu lingkungan, tapi ini maksudnya bukan lingkungan tempat tinggal, bukan lingkungan bumi ekologis, itu bukan. Tapi adalah lingkungan yang membuat sesuatu pengelolaan itu bisa dijalankan. Jadi ada legislasi, regulasi, dan alokasi finansial. Gitu. Kemudian yang kedua adalah institutional roles atau peran-peran institusi. Setiap institusi itu punya peran, tapi harus diatur. Ya. Yang ketiga adalah manajemen instrumen atau alat-alat manajemen. Jadi 3 buah ini itu penting sekali untuk harus ada elemen ini dalam kita mengolah sumber daya air terpadu. Oke. Ini dasarnya. Ini peran-peran
institusi-institusinya, ya ini alat-alat untuk memanage. Nah, ini kira-kira 3 dimensi tadi. Ini enabling environment, ada pembuat kebijakan, pembuat institusi, ada pusat lokal, publik privat, ada tingkat das, sistem manajemen, ada penilaian, informasi, alat-alat alokasi, pokoknya kita gunakan untuk mengatur atau mengelola air. Ya. Pemerintah ini, fungsi dan peran pemerintah adalah yang ini: merumuskan kebijakan air nasional, membuat legislasi sumber daya air, membuat norma, standar, pedoman, manual, kemudian memastikan pemisahan pengaturan dan fungsi-fungsi ketentuan pelayanan, mendorong dan mengatur sektor swasta ataupun lokal, mendorong dan mengatur sumber daya air antar daerah atau lintas batas, mendorong diadakan dialog dengan negara tetangga bila ada kepentingan, ya nantinya misalnya ada sumber daya air berbagi. Kemudian mengkondisikan bahwa water is everyone business. Harus dikondisikan bahwa air ini harus dipedulikan oleh semua orang. Jadi bukan hanya 1-2 orang saja yang memikirkan tentang ini. Oke, ini silakan dibaca sendiri. Alat-alat pengelolaan dibutuhkan oleh pengelola air untuk bekerja sesuai dengan maksud dan tujuannya. Ini kalau menurut GWP 2001, yaitu penafsiran sumber daya air, harus ada jaringan koleksi data, teknik analisis dampak lingkungan, instrumen pengelolaan risiko, kemudian ada komunikasi dan informasi, peningkatan kesadaran, informasikan partisipasi para pihak yang terkait, ada resolusi konflik dan alokasi, ada instrumen pengaturan, baik kontrol langsung, misalnya pengaturan standar, pedoman, norma. Kalau ekonomi, penentuan harga, tarif, subsidi, dan lain-lain. Ada 3 prinsip besar di sini pengaturan. Ada pemakai yang bayar, atau yang mencemari yang membayar, atau subsidi pelaku yang baik, denda pelaku yang buruk. Nah, ini di dunia ini beragam penggunaannya. Kemudian pengkondisian, nah ini untuk instrumen pengaturan juga, pengkondisian untuk mendorong pengaturan diri sendiri dan titik kontrol transparan. Sebagai contoh, pemberian label pada produk, kesadaran untuk tidak membuang sampah sembarangan, dan lain-lain. Kemudian juga ada ini tadi tentang alat-alat pengelolaan, ya. Teknologi juga merupakan alat pengelolaan. Kemudian finansial, jadi investasi juga perlu. Nah, ini silakan dipelajari sendiri tentang kompleksitas persoalan pengelolaan sumber daya air. Ini sangat kompleks kalau berkaitan dengan air. Nah, ini kira-kira dari 3 dimensi tadi. Enabling environment, apa yang harus diatur, ada kebijakan, kerangka kerja legislatif, ada finansial. Kemudian peran-peran institusi, ada penciptaan kerangka kerja organisasi. Ini Dewan Daerah Nasional masuk di sini, ya. Kemudian peran publik dan swasta juga diatur di sini. Pengembangan sumber daya manusia atau capacity building ada di sini. Instrumen manajemen ini adalah lebih fokus kepada alat-alat yang bisa kita gunakan untuk memanage. Yang pertama mungkin kita perlukan dasarnya analisis sumber daya air, kemudian perancangan dan perencanaan, kita kelola kebutuhannya, instrumen perubahan sosial, bagaimana hal apa yang bisa melakukan perubahan sosial, resolusi konflik kalau terjadi konflik, ada instrumen untuk mengatur, ada instrumen ekonominya, dan pengalihan dan pengelolaan informasi. Nah, ini pengelolaan informasi dilakukan oleh, misalnya ada sistem informasi tentang waduk, sistem informasi tentang banyak hal tentang air, ya. Terima kasih, sampai jumpa di pertemuan berikutnya. Assalamualaikum.